Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran logika fuzzy. Pada materi ini kita akan membahas salah satu konsep penting dalam kecerdasan buatan, yaitu logika fuzzy. Melalui pembelajaran ini kita akan memahami konsep logika fuzzy, membedakannya dengan logika klasik, mengetahui komponen dan alurnya, mengenali penerapannya, serta mencoba membuat aturan sederhana berbentuk if-then. Sebelum itu kita pahami dulu konsep dasarnya. Logika fuzzy digunakan untuk menangani nilai yang tidak pasti dengan rentang antara 0 sampai 1. Jadi, suatu kondisi tidak hanya bersifat pasti seperti panas atau dingin, tetapi bisa saja berada di tengah seperti hangat atau agak panas. Dalam logika fuzzy terdapat konsep himpunan fuzzy, yaitu kumpulan nilai dengan tingkat keanggotaan tertentu. Misalnya, umur 30 tahun bisa termasuk dalam kategori muda sebesar 0,4 dan dewasa sebesar 0,6. Nilai ini disebut dengan derajat keanggotaan yang menunjukkan seberapa besar suatu nilai termasuk dalam suatu kategori dengan rentang 0 hingga 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi keanggotaan atau membership function. Jadi, fungsi keanggotaan itu adalah grafik yang digunakan untuk menentukan nilai keanggotaan suatu data terhadap kategori tertentu. Untuk bentuk umumnya sendiri ada 3, yaitu segitiga, trapesium, dan kurva. Lalu yang selanjutnya adalah variabel linguistik. Variabel linguistik itu adalah variabel yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata, jadi bukan dalam bentuk angka. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alur sistem fuzzy sendiri. Pertama kita mulai dari input real. Nah, ini merupakan data nyata dari kondisi fisik, misalnya kecepatan, suhu, atau tekanan. Nah, pada contoh ini nilainya adalah 85. Selanjutnya masuk ke tahap fazifikasi. Di sini nilai pasti itu tadi diubah menjadi nilai keanggotaan fuzzy, misalnya rendah, sedang, atau tinggi. Jadi satu nilai itu bisa memiliki beberapa tingkat keanggotaan sekaligus, jadi nggak cuma satu kategori aja. Setelah itu masuk ke basis aturan fuzzy atau fuzzy rule base, kemudian diproses di mesin inferensi. Nah, pada tahap ini sistem itu menggunakan aturan if-then. Misalnya, jika suhu panas dan kecepatan sedang, maka kipas sedang. Jadi, semua aturan itu tadi itu akan diproses untuk menentukan respon dari sistem. Kemudian, hasil dari semua aturan tersebut digabungkan dalam proses yang disebut agregasi, sehingga menghasilkan suatu kurva fuzzy sebagai representasi keputusan sementara. Nah, untuk tahap berikutnya adalah defusifikasi, yaitu mengubah hasil fuzzy tadi menjadi nilai tegas atau angka yang pasti. Nah, pada contoh ini menggunakan metode centroid dan menghasilkan nilai sebesar 6,4. Untuk tahap yang terakhir, nilai tersebut menjadi output real yang digunakan untuk mengontrol aktuator. Misalnya untuk menentukan kecepatan motor atau laju kipas. Jadi secara sederhana sistem fuzzy itu mengubah data nyata menjadi logika fuzzy, kemudian diproses dengan aturan, lalu dikembalikan lagi menjadi keputusan yang bisa digunakan di dunia nyata. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu fuzzifikasi itu tadi sendiri adalah proses mengubah nilai pasti menjadi nilai fuzzy. Jadi pada tahap ini tuh data diinput dan kemudian dikonversi ke dalam derajat keanggotaan. Untuk basis aturan atau rule base itu berisi kumpulan aturan yang berbentuk if then tadi yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh penerapannya. Yang pertama ada sistem rekomendasi. Jadi di dalam platform digital ini, sistem ini tidak hanya bekerja secara hitam putih. Jadi logika fuzzy ini memungkinkan algoritma memahami bahwa seorang pengguna mungkin agak menyukai genre aksi, namun sangat menyukai tema drama. Dengan analisis berbasis derajat keanggotaan ini, jadi rekomendasi yang muncul jadi jauh lebih relevan dan
personal. Kemudian ada manajemen jaringan. Di dalam infrastruktur jaringan yang dinamis ini, beban trafik seringkali fluktuatif. Dengan logika fuzzy, manajemen bandwidth tidak lagi kaku. Sistem dapat mengambil keputusan moderat untuk memprioritaskan layanan penting seperti video conferencing sambil tetap menjaga stabilitas layanan lainnya berdasarkan parameter yang tidak pasti. Yang ketiga, game AI. Di sektor hiburan ini, logika fuzzy digunakan untuk menciptakan karakter non-pemain atau NPC yang memiliki perilaku lebih manusiawi. Jadi NPC ini dapat menentukan kapan harus menyerang, bertahan, atau melarikan diri berdasarkan tingkat kesehatan dan posisi lawan yang dihitung secara fleksibel, bukan sekadar perintah ya atau tidak. Untuk kesimpulan pada materi kali ini, logika fuzzy membuat sistem lebih fleksibel dan tidak kaku. Nah, poin utama yang kita peroleh adalah kemampuan logika fuzzy yang untuk membuat sistem menjadi lebih luas. Kita tidak lagi terjebak dalam aturan yang kaku, sehingga sistem mampu merespon berbagai kondisi dunia nyata yang seringkali bersifat ambigu dan kompleks secara lebih natural. Yang kedua, menggunakan nilai 01 untuk pengambilan keputusan. Kita telah melihat bahwa pengambilan keputusan tidak harus selalu binar. Dengan memanfaatkan rentang nilai antara 0 dan 1, kita memberikan ruang bagi kebenaran parsial. Hal ini memungkinkan mesin untuk memproses informasi dengan cara lebih mendekati logika intuitif manusia. Dan yang terakhir, digunakan luas dalam sistem AI dan informatika. Jadi perlu kita sadari bahwa logika fuzzy telah menjadi pilar integral dalam pengembangan informatika. Penggunaannya lebih luas dalam berbagai sistem AI membuktikan bahwa pendekatan ini adalah salah satu solusi paling efektif untuk menjembatani keterbatasan bahasa mesin dengan realitas manusia yang penuh dengan ketidakpastian. Baik, sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan ucapan. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.